Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan dalam acara program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita belajar sejenak, kita renungkan, berikan waktu untuk Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam setiap kehidupan kita, sehingga sampai pagi hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas. Mari kita belajar bersama-sama dalam renungan pagi hari ini yang terambil dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-25. Karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saya ulangi, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Pada pagi hari ini kita belajar mengenai masalah bagaimana kita menjaga hati kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak melihat harta kita. Tuhan tidak melihat kepandaian kita, pangkat kita. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Hati yang penuh dengan kesetiaan. Karena segala apapun yang keluar dari mulut kita dan setiap perbuatan kita itu berasal dari hati kita. Artinya, apa yang keluar dari mulut dan perbuatan adalah buah dari pikiran kita. Dan pikiran adalah buah dari renungan hati kita. Pada pagi hari ini, kita belajar menjaga hati kita. Karena hati kita yang menentukan hidup kita sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Orang yang baik pasti mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap-meluap itu dasarnya dari hati. Artinya apa? Supaya hidup kita bisa dihormati orang, kita harus menjaga omongan kita. Kita harus menjaga perbuatan kita. Karena omongan kita, perbuatan kita itu dasarnya dari hati kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama menjaga kesucian hati kita, ketulusan hati kita. Iman kita kuat karena hati kita itu kuat. Tuhan tidak melihat harta kita. Tuhan tidak melihat pangkat kedudukan kita, kekayaan kita, kepandaian kita. Tetapi Tuhan hanya melihat, Tuhan membutuhkan hati kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kita jangan seperti orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat yang Tuhan sering sampaikan di dalam firman Tuhan. Yang mereka hanya selalu mencari kesalahan orang lain. Yang selalu menganggap dirinya benar sendiri. Tidak ada orang lain yang benar selain daripada dia sendiri. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini selalu menghakimi orang. Kita selalu menyalahkan orang. Menganggap bahwa hidup kita ini paling benar.
Karena apabila itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan berkenan dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius, pasal 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya apa? Walaupun kita berbicara baik, kita berbicara seolah-olah kita ini memberikan omongan, memberikan nasihat, istilahnya itu sok rohani, tetapi kalau hati kita ini jauh dari Tuhan, Tuhan tidak akan berkenan dalam kehidupan kita. Tuhan hanya menginginkan, Tuhan hanya berharap supaya hati kita ini terjaga, supaya hati kita ini tetap setia sampai Tuhan datang menjemput kita. Marilah kita belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Dengan menjaga hati, kita akan serupa dengan Tuhan. Kita akan memiliki karakter hidup seperti yang Tuhan miliki. Karena apa? Kita ini sebagai manusia, kadang kita sebagai manusia kita melihat apa yang dilihat oleh manusia. Manusia itu melihat apa yang di depan kita. Oh, orang itu hebat. Orang itu luar biasa. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Sehebat apapun, sekaya apapun, tetapi kalau hati kita tidak baik, tidak bersih, tidak suci, maka kita di hadapan Tuhan nol. Apalagi dalam situasi kondisi yang saat ini, virus COVID Corona sudah ngamuk lagi, memporak-porandahkan ibu kota Jakarta, yang sampai saat ini pun vaksinnya belum bisa disalurkan kepada kita semua. Tetapi ada satu kunci supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Selain kita menjaga protokol kesehatan, satu kuncinya, hati kita harus bersih. Karena sesuai dengan pujian, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Kalau hati kita ini baik, maka pikiran kita akan jadi baik. Apabila hati kita ini jahat, maka perbuatan-perbuatan jahat itu akan muncul dalam kehidupan kita. Orang berbuat jahat itu dari hasil atau dari hati yang timbul dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, pagi ini marilah kita belajar bersama-sama untuk menjaga hati kita. Karena Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati ucapan kita. Tuhan akan memberkati semua usaha kita, pikiran kita. Itu dari ukuran hati yang baik. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akhiri renungan. Mari kita tutup dalam satu doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, yaitu untuk menjaga hati kami. Hati kami ingin seperti hati yang Engkau miliki. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh pengampunan, hati yang tidak
menyalahkan orang lain, hati yang tidak menghakimi orang lain. Tetapi kami bersyukur pada pagi hari ini, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dalam hal hati kami. Karena hati kami menentukan hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau hanya menginginkan hati kami yang tulus, hati kami yang baik, hati kami yang setia, mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Engkau tidak menginginkan harta kami, Engkau tidak menginginkan pangkat dan kedudukan kami, tetapi Engkau hanya menginginkan hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau sudah berikan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.